Selamat siang Bapak Ibu, staf dari perpustakaan, staf TS, dan juga teman-teman dari mahasiswa teknik industri, khususnya untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah Sustainable Manufacturing. Selamat datang di sesi materi yang diadakan oleh perpustakaan ITS. Sebelumnya, eh, mari kita panjatkan puji syukur karena kita sudah bisa mengadakan materi hari ini walaupun secara online, secara daring, tapi semoga materi yang disampaikan oleh Bu Eva nantinya tetap disampaikan dengan jelas dan memberi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik, mungkin sebelum kami mulai, mungkin saya mau menyapa Bu Eva terlebih dahulu. Selamat siang Bu Eva. Selamat siang Mas Andika ya. Bagaimana Bu kabarnya? Apakah Iya, di Ramadan alhamdulillah. ini lancar saja ya Bu? Iya, semangat Mas Andika. Ini Semoga teman-teman di sana juga semangat ya. jam-jam agak rawan ya Bu Eva, Iya, agak mulai jam-jam ngantuk. tepar. Hmm. Baik, mungkin karena sudah lumayan banyak yang bergabung juga, mungkin Bu Eva eh, bisa menyampaikan materinya hari ini, Bu Eva. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Bu Eva. Iya, terima kasih Mas Andika. Nice opening. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa Departemen Teknik Industri. Salam literasi gitu ya. Ini kelasnya Bu Maria ya, Mas Andika ya. Ya, betul, Betul ya? Maria. Ya, Untuk soalnya mata di kuliahnya Sustainable Manufacturing namanya. Sustainable Manufacturing. Jadi nanti kita demonya di khusus untuk Sustainable Manufacturing gitu ya. Soalnya di TSI itu juga minta kelas itu ada sekitar enam Mas Andika, tapi dosen pengampunya Bu Ninit gitu. 10 sama dari SIMT. Maksudnya kalau Bu Ninit sendiri 10 kelas kayak gitu. Ya, sebelum kita mulai, boleh saya lihat reaksi jempol atau hatinya di layar Zoom masing-masing kalau suara saya sudah terdengar dengan jelas. Oke, ya, selamat datang di kelas literasi daring perpustakaan ITS ya teman-teman mahasiswa di TSI. Saat ini kelasnya adalah kelas library instruction sama e-resource sama e-resource ITS. Kemarin yang diambil dari yang di request dari Mbak Elizabeth itu ada dua kelas, hari ini dan besok. Kalau hari ini kelasnya library instruction e-resource, kalau besok kelasnya adalah kelas reference manager sama writing tool with AI kayak gitu. Bener ya Mbak Elizabeth ya? Ya gitu ya. Oke, teman-teman saya mau nanya nih, pernah nggak teman-teman sudah susah-susah cari referensi di Google sampai di halaman terakhir kayak gitu ya, yang dihasilkan adalah web yang tidak jelas sumbernya. Ini semester berapa ya Mas Andika? Ini semester 6 dan 8, Bu. Oh, 6 dan 8 berarti memang ini ya apa namanya ini kelas mau proposal dan kelas mau mengerjakan skripsi gitu ya. Benar, Benar ya? sambil Iya, oke. latihan persiapan buat TA. Iya, berarti saya ucapkan selamat datang di dunia penelitian gitu ya, di dunia riset, di mana dunia ini adalah dunia yang sepertinya kopi lebih sering hadir daripada bantal gitu ya, dan kata-kata revisi kalau sudah semester 6 ini kalau sudah proposal akan sering mendengar kata-kata revisi. Jadi tugasnya teman-teman dari dari teknik industri ini adalah menghasilkan suatu karya riset terbaik, dan kami dari perpustakaan sebagai navigator yang akan membantu teman-teman agar tidak tersesat di dunia literatur gitu ya. Di era AI ini tugas dari pustakawan adalah sebagai navigator. Oke, izin share screen dulu ya teman-teman. Ya, apa sudah terlihat?
Sudah terlihat Bu Eva. Sudah terlihat. Oke, teman-teman, di sini saya akan presentasi terkait how to gain academic knowledge and skill bersama perpustakaan ITS, dan dalam 30 menit ya, nanti 30 menit saya akan memberikan informasi terkait layanan, terus fasilitas, terus services kayak gitu ya, koleksi yang dimiliki perpustakaan ITS baik hard copy maupun digital, yang nanti akan menjadi oksigen bagi teman-teman dalam menulis. Iya, ini sekilas ya, nanti saya kasih tahu gimana akses perpustakaan ITS. Ya, teman-teman, kalau dari sini, kalau ini mahasiswa teknik industri itu kan cukup jauh ya. Saya tidak yakin semua sudah pernah ke perpustakaan ITS gitu. Bahkan sekelas di kelautan kadang juga nggak pernah ke sini, apalagi anak yang teknik gitu. Biasanya mager mager di teknik industri. Apalagi di teknik industri ada kreatif co-working space-nya yang Mas Andika ya kabarnya. Yang dulu tuh ruang baca gitu ya. Iya, sekarang alih fungsi Bu Eva. Sudah alih fungsi, tapi ada koleksinya ya Mas Andika. Mas Andika. Untuk koleksinya masih tetap disimpan Bu Eva. Oh, tetap disimpan. Jadi hanya untuk belajar aja gitu. Iya, benar Bu Di Eva. Makerspace untuk belajar gitu ya. Dulu kalau kalau nggak salah ruang bacanya teknik industri itu ruang bacanya cukup cukup maju ya, dengan sistem informasinya slim, dan koleksinya juga aktif banget membeli kayak gitu ya. Dan semenjak jadi library center gitu akhirnya di close. Tapi alhamdulillah beberapa bulan yang lalu saya mendapat kabar bahwa sekarang teknik industri sudah dibikin kreatif co-working space untuk teman-teman yang membaca gitu. Teman-teman yang nggak tahu ruang baca perpustakaan ITS ya, kita strategis sekali. Kalau dari teknik, kita ada di belakang rektorat. Terus kita juga dikelilingi departemen. Kalau dari teknik industri kayaknya cukup jauh, pojok sebelah kanan sih kalau dari perpustakaan gitu ya. Ya, dan jam buka layanan kita fleksibel banget teman-teman. Mulai tahun 2025 ini dan 2026 ini ada juga layanan baru. Kita hari Senin sampai hari Kamis itu jam setengah 8 sampai jam 8 malam. Hari Jumat karena ada Jumat berjeri jam 9 sampai jam 8 malam. Hari Sabtu juga kita ada lembur teman-teman. Jadi kalau yang misalkan nggak sempat ke library karena ada kegiatan, hari Sabtu monggo datang. Jam 8 kita buka sampai jam 2. Tapi khusus untuk layanan kreatif co-working space sama layanan karya ilmiah ITS yang ada di lantai 4 gitu ya. Dan untuk hari Minggu, hari libur dan cuti bersama tentunya kita tutup. Jadi fleksibel banget. Kalau yang mau ada kuliah pagi, monggo sampai malam di perpustakaan boleh, karena kita layanan kita sama fasilitas kita juga sudah beda lagi teman-teman semenjak tahun 2025. Iya, dan ini adalah screenshot dari gambar ekosistem sumber informasi yang ada di perpustakaan ITS. Jadi kalau di gambar ini digambarkan dalam suatu piramid gitu ya teman-teman ya. Ini kalau digambarkan dari undergraduate sampai graduate. Kita untuk undergraduate, teman-teman kalau yang semester 1, 2, 3, 4 membuat makalah mesti pakai menggunakan textbook, menggunakan ensiklopedia, almana atau handbook kayak gitu ya. Terus menginjak ke semester 6 sekarang ya, semester 6 ini mungkin teman-teman sudah menggunakan book series, menggunakan e-book, monograf, dan saat ini proposal dan lanjut misalkan nanti skripsi semester 8 skripsi, atau yang pasca sarjana nanti. Jadi yang dicari adalah jurnal atau review jurnal riset artikel seperti itu. Ini adalah merupakan oksigen bagi teman-teman yang lagi riset. Dan kabar baiknya teman-teman, mulai dari dasar piramid sampai pucuk dari piramid, perpustakaan ITS sudah menyediakan semua.
gitu. Ya, tentunya peran kita sebagai peran perpustakaan ITS adalah mensupport ITS World Class University kayak gitu ya. Dengan dengan peran mensupport juga Tridharma. Jadi untuk pendidikan, perpustakaan menyediakan akses informasi buku, jurnal, dan juga ruang-ruang untuk belajar ya. CCWS juga ada. Terus kita ada private study room, kita ada ruang publik, kita ada ruang-ruang belajar mandiri dan berdiskusi, dan banyak ruang baru lagi terkait dengan blended library learning gitu ya. Terus yang untuk penelitian sendiri, teman-teman, kita ada 8 pustakawan ahli yang akan membantu teman-teman dalam penelitian, dalam skripsi atau membuat proposal terkait dengan penelusuran informasi kayak gitu ya, atau terkait dengan layanan-layanan dasar dari riset. Nanti teman-teman akan didampingi oleh beberapa pustakawan. Kita ada layanan konsultasi, dan sebagai pengabdian masyarakat tentunya kita memposisikan diri sebagai literasi informasi seperti ini untuk khalayak umum. Iya, teman-teman, kalau teman-teman ke perpustakaan ITS di gate sistem, di gateway kayak gitu ya, di pintu depan, teman-teman akan mendapati tulisan dari Knowledge and Happiness Center. Why happiness? Because we believe that learning should be fun and enjoyable. It's not just hard working. So, how to make ITS user library become happy? Tentunya perpustakaan ITS menghadirkan banyak sekali benefit untuk user yang datang, baik itu dari internal dari Siva ITS maupun dari luar. Teman-teman, kita ada customer service program, kita ada 255.000 koleksi dari beberapa disiplin ilmu gitu ya, yang support kuliah di ITS. Kita ada blended learning facility, kita ada smart meeting room baik di lantai 2 maupun di lantai 4. Kita ada e-resource teman-teman, jurnal. Sudah ada jutaan jurnal yang sudah diakses oleh Siva ITS dengan online searchingnya gitu ya, dengan layanan searchingnya. Terus kita ada juga tadi sekali lagi kita ada reputable expert librarian, kita ada pustakawan ahli yang siap mendampingi teman-teman untuk terkait dengan permintaan literatur gitu ya. Kita ada advanced service, kita ada layanan online yang teman-teman kalau misalkan mager di TI atau yang misalkan yang pasca sarjana yang PJJ ya, nanti ada layanan online, nanti teman-teman udah dapat semua, udah dapat TA tesis dalam bentuk digital, sudah dapat e-book, sudah dapat pinjem buku juga bisa online gitu ya, nggak harus datang. Nanti ada advance service. Iya, terus kita ada free consultation. Ya, tahun ini sudah ada 2 layanan dalam bentuk offline dan online, teman-teman. Kita ada layanan one on one dan layanan konsultasi online yang ada di website perpustakaan. Nanti kita buka ya, kita buka bareng-bareng. Saya nongkrong di hari Jumat tapi sore kayak gitu, sore. Terus juga ada private study room yang ada di ruang CCVS itu ada 3 ruang diskusi private study room, yang satunya untuk postgraduate studi karel. Ya, teman-teman, itu tadi terkait dengan informasi umum. Dan sekarang ini fasilitas dari perpustakaan ITS yang belum pernah ke perpustakaan ITS ya. Ini pasti tahun 2023 ya, angkatan 2023 ya. Ya, begitu ya Mas Andika. 2023. Ya, Iya, benar, Bu. fasilitasnya teman-teman sudah ada beberapa yang berbeda teman-teman. Tadi sudah jam layanan lokar juga sudah beda ya. Ini adalah CCWS dari perpustakaan ITS. Jadi untuk CCWS ini dalam merupakan layanan belajar yang dikonsep dengan open public area. Jadi teman-teman bisa belajar dengan makan, minum, bercanda gitu ya. Ini cukup instagramable banget ya. Terus karena ini bisa makan minum dilengkapi dengan kantin, dilengkapi dengan kafe. Iya. Terus ini di lantai 1 ya teman-teman. Kalau di lantai 2 ini coming soon. Kita sudah separuh, tinggal mendatangkan beberapa perabot aja yang masih diimport ya. Jadi untuk ruangan di lantai 2 ini yang dibuat belajar itu ada ruang inovasi gitu ya.
ruangnya memang didesain untuk Gen Z dan generasi Alpha. Jadi nanti ada beberapa ruang untuk inovasi dan beberapa ruang untuk crafting ya. Biasanya kalau generasi Alpha kan sukanya crafting kayak gitu ya. Dia nggak suka baca sama sekali. Tapi kalau Gen Z masih suka baca kan ya. Walaupun mager gitu maunya instan, tapi masih kalau Gen Z itu masih suka ke perpustakaan, masih buka buku kayak gitu. Walaupun nggak full gitu ya. Mereka itu kalau buka misalkan paper ya ada handbook gitu, saya lihat mungkin 1 sampai 2 halaman masih betah duduk. Terus habis itu lagi seperti itu, ntar itu sudah jam berapa gitu dia kayak di bios gitu tidur gitu teman-teman. Ya itu ada di lantai 2 gitu ya. Jadi nanti ruangannya seperti ini dan nanti ada beberapa kelas. Jadi kalau mau ngambil kelas di perpustakaan, maksudnya lagi boring di teknik industri bisa teman-teman ada di lantai 2 gitu ya. Dan untuk lantai 3 tentunya ini didikasi untuk riset. Di sini ada beberapa karya dosen yang teman-teman nanti di Dokter Angka bisa bisa lihat bukunya Bu Maria, bisa lihat bukunya Bu Ninit, bisa lihat bukunya Pak Budi Santoso kayak gitu ya. Nanti ada di ruang Dokter Angka itu ruang khusus untuk karya dosen. Nanti bisa dilihat di situ. Karena ini ruang riset, jadi dilengkapi dengan ruang e-resource. Kita ada 2 ruang e-resource teman-teman. Ada e-resource 1 yang ada di dalam referensi dan ada resource 2 yang ada di IDIS. Jadi ruangan ini memang didesain untuk mensupport langganan dari perpustakaan ITS yang memang mahal banget ya kita disediakan. Jadi kalau teman-teman nggak bawa laptop, butuh laptop, butuh komputer, di sini juga ada kok teman-teman. Selain itu ya, mungkin labnya penuh gitu monggo kalau mau ke perpustakaan ITS. Ya, selain ruang resource reference, terus ada juga uh, ruang belajar yang cukup tenang. Jadi kalau misalkan di lantai 1 tadi kan konsepnya open public area, di sini tuh lebih tenang teman-teman. Ya, tidak terganggu, dia dikonsep dengan kayak cafe gitu bisa lesehan. Dan di lantai 4 tentunya ini yang nanti saya berharap teman-teman yang semester 8 atau semester 6 itu sering-sering ke Ikoma Corner untuk datang ke layanan TA tesis disertasi. Ini semua di layanan lantai 4 ini adalah uh, ruang karya ilmiah ITS. Selain ada mini teater ya teman-teman, ada mini teater. Jadi kalau semisal sudah strict banget, sudah strict baca di karya ilmiah, mau nonton film silakan. Filmnya juga sekarang Netflixnya bagus-bagus teman-teman. Jadi mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis ini kita berganti-gantian um, genre gitu. Nanti kita lihat genre apa di film. Ya, teman-teman sekali lagi saya mengharap banget untuk teman-teman datang ke ruang Ikoma Corner agar nanti apa proposalnya atau TA-nya itu tidak samaan sama cutting gitu ya. Yang mau mengembangkan judul yang sudah brainstorming ide dan menemukan silakan lihat punyanya cutting dulu tuh kayak apa nih, apa samaan apa enggak gitu. Ini juga nanti akan memperkuat bab 2 kalian ya, state of the art gitu ya, sehingga nanti apa namanya novelty kebaruan dari penelitian teman-teman itu akan lebih lebih cetar kayak gitu. Jadi terutama tadi tidak sama dengan cutting kayak gitu. Ya, teman-teman untuk di lantai 5 ini semua koleksinya adalah koleksi umum, koleksi soft skill atau entrepreneur dan ini ada tempat ruang belajar yang luas. Ini agak rame ya teman-teman ya. Karena memang ini padat sekali, kan banyak yang membaca sembari diskusi gitu. Tapi ada ruang khusus juga, ada namanya PLN Corner. PLN Corner ini khusus untuk buat diskusi ya, dan koleksinya adalah koleksi biografi dan autobiografi, baik itu nasional maupun internasional. Ya, kita lanjut. Ini teman-teman, ini adalah koleksi dari perpustakaan ITS. Untuk koleksi perpustakaan ITS sendiri teman-teman, kita ada 2.
hard copy maupun digital. Untuk hard copy sekali lagi itu tadi itu ada sekitar 255.000 gitu ya. Kita ada 225.000 eksemplar, baik itu buku teks yang ada di lantai 5, buku reference ada di lantai 3, karya dosen yang ada di lantai 3, ada jurnal dan majalah yang dalam bentuk hard printing kayak gitu ya. Terus ada juga TA, tesis, disertasi atau laporan KP dari anak-anak TI kayak gitu dan laporan penelitian dari dosen. Itu koleksi hard copy kita. Nanti gimana aksesnya nanti saya demokan gitu ya. Dan untuk e-resource sendiri teman-teman, ini kita ada e-book. Kita ada sekitar 7 e-book, maaf 7 yang baru juga tambah Migrohil yang baru sekitar 8 ya, 8. Kalau e-jurnal kita itu ada 9 teman-teman. Dan untuk database kita ada database Scopus, terus kita juga ada database Scopus sama kita langganan AI apa namanya Statista. Jadi yang butuh teman-teman ya, yang butuh data dalam bentuk statistik, yang butuh apapun terkait data, jadi ndak usah maksudnya nggak usah ngoyo-ngoyo ke perusahaan ini, apalagi teknik industri ya, biasanya itu survei ke perusahaan mana kayak gitu ya. Itu nanti teman-teman tolong lihat statista di database ya, ada di database perpustakaan ITS, di website perpustakaan ITS di www.its.ac.id kayak gitu. Ya, oke. Ini tadi koleksi. Jadi intinya teman-teman ini ada e-book, ada Springer, kita ada Sign Direct, ada Wiley, ada Taylor and Francis, ada Elsevier, ada Cambridge ini punyanya kedokteran ya, Oxford juga punya kedokteran, dan terbaru adalah McGraw-Hill. McGraw-Hill ini adalah itu tadi, sekali lagi teman-teman, saya yakin bahwa teknik industri banyak sekali yang koleksinya adalah koleksi dari publishernya Prentice Hall dan McGraw-Hill. Dan kita tahu bahwa untuk koleksi-koleksi ini tidak ada di koleksi bawah tanah. Jadi yang searching untuk citasi ini kita sudah melanggankan ya, tidak usah cari yang ilegal. Kita support yang etis untuk akademik ya teman-teman ya. Jadi mungkin kalau e-booknya teman-teman bisa pakai Springer, bisa pakai Sign Direct, bisa Wiley gitu ya. Kecuali di Cambridge ini sama Oxford. Sementara untuk e-jurnal kita ada Scopus ya, untuk Emerald. Jadi kalau teknik industri pastinya selain ASCII dan Nature ya, civil engineering sama Nature, kecuali kalau misalkan mahasiswa S2 mau kolaborasi sama teknik sipil, nanti mungkin bisa pakai ASCII sama Nature. Jadi mungkin yang dipakai adalah Sign Direct, Emerald ya, IEEE, Springer sama Wiley. Teman-teman, untuk semua jurnal ini rata-rata kita semua subjek kita langgan. Untuk Sign Direct kita langganan artikel itu freedom collection, jadi semuanya nanti bisa diakses ya teman-teman, kecuali e-booknya hanya beberapa. Kalau e-booknya beberapa, tapi kalau semua artikel jurnalnya semua kita langgan. IEEE juga untuk computer engineering subjeknya semua kita langgan. Pasti ini, dan ini juga aksesnya cukup mudah, pokoknya menggunakan wifi gitu aja ya. Nanti ada Springer ini nanti aksesnya beda ya teman-teman ya. Biasanya teman-teman kehilangan, kenapa kok tidak ada subscribe by ITS kayak gitu, tidak dia register dari ITS. Nanti saya demo satu persatu, termasuk Emerald ini 1 tahun yang lalu kita masih melanggan subjek dan kebanyakan dari environment ya, dari teknik lingkungan, PWK gitu ya. Sekarang semua subjek untuk Emerald itu kita langgan terkait dengan misalkan information system. Saya yakin kalau teknik industri pasti membutuhkan sekali sama Emerald. Jadi semua subjek kita langgan. Dan Wiley ini masih koleksi lama ya teman-teman, tapi masih bisa diakses kayak gitu. Teman-teman, kalau semisal teman-teman ada kendala terkait dengan koleksi dari perpustakaan ITS, teman-teman bantuannya adalah di fitur Ask a Librarian, di fitur layanan ekspres dari perpustakaan ITS gitu ya. Jadi kalau semisal teman-teman kebetulan saya garda layanan ini. Jadi kalau teman-teman ada kendala, Bu Eva saya diminta Bu Maria untuk
akses jurnal ini, tapi ternyata jurnal ini tidak dilanggan ITS kayak gitu. Itu nanti bisa langsung ke 081132000808. Nanti kita kelayanan e-resource delivery. Gitu ya. Nanti kita kirim melalui email gitu. Kita interlibrary loan gitu ya teman-teman ya. Atau teman-teman langsung ke layanan e-resource. Jadi intinya kalau misalkan ada kendala di sini, teman-teman bisa langsung ke layanan X Librarian sama ke layanan e-resource. Ya, itu tadi koleksi. Ya, teman-teman, sekali lagi ini adalah layanan dari perpustakaan ITS. Kita ada dua layanan, offline dan online. Untuk offline-nya, teman-teman, sekali lagi di lantai 1 yang terbaru adalah Migas Corner. Jadi kalau misalkan TA tesisnya atau itu kolaborasi sama apa namanya sama teknik mesin gitu ya. Itu teman-teman bisa langsung ini ada literasi terkait Migas Corner, banyak informasi tentang migas di sini. Terus ada juga kantin, ada layanan loker yang terbaru, terus ada juga ruang diskusi CCWS dan ada layanan bebas pustaka yang nanti pasti yang semester 8 sudah siap-siap dengan layanan bebas pustaka dengan Librigo kayak gitu ya, dengan nanti saya jelaskan di akhir. Tentu saja ada lantai 2 sudah saya jelaskan tadi ya, semua layanannya adalah smart meeting room. Kita nanti didedicate untuk ruang inovasi dan ruang crafting dan beberapa ruang seminar. Sementara lantai 3 ada dedikasi untuk riset, kita ada layanan reference. Jadi kalau teman-teman butuh layanan online, butuh jurnal, butuh apa, silakan masuk ke layanan referensi. Dan di sini juga ada beberapa corner terkait SNI. Saya yakin SNI ini nanti dibutuhkan banget sama TI terkait dengan ISO ya teman-teman, standar kayak gitu. Biasanya mahasiswa TI mintanya seperti ISO 27001 atau berapa kayak gitu. Nanti teman-teman bisa ke layanan SNI Corner. Saya adalah garda referensi gitu ya. Terus di sini juga ada layanan konsultasi. Kebetulan ada beberapa tim ya, termasuk saya ada di ruang referensi. Kalau mau konsultasi one on one, silakan teman-teman untuk mencari literatur gitu ya. Saya ada di lantai 3 gitu. Dan di lantai 4 tentunya ini adalah karya ilmiah ITS kayak gitu ya. Yang tadi saya sarankan untuk memperkuat state of the art, untuk memperkuat gap riset dari penelitian teman-teman harus sering-sering datang ke Ikama Corner, pas di atasnya layanan referensi gitu ya. Dan ada juga di lantai 5 nanti semuanya adalah koleksi dari sirkulasi, layanan sirkulasi baik textbook, soft skill maupun e-resource. Ya, itu tadi layanan offline-nya teman-teman. Sekarang ada layanan online-nya. Iya, pertama ada X Librarian. Ini adalah layanan ekspres dari perpustakaan ITS. Insya Allah dalam 3 menit teman-teman nanya langsung kita respon gitu. Jadi misalkan gini, nanti pas layanan permintaan TA kayak gitu ya. Bu, saya garda layanan ini teman-teman. Jadi nanti bisa ke saya, nanti saya ngejawab misalnya atau Bu Davi. Itu nanti misalkan saya kemarin minta TA tapi sudah 2 hari kok belum dikirim. Ini kemarin dikirimi file tapi kok salah gitu ya. Ini teman-teman layanan ke Ax Librarian. Nanti saya tunjukkan. Ya, layanan Ax Librarian bertanya langsung ke pustakawan ini teman-teman. Ada 2. Bisa melalui web form. Jadi kalau misalkan nggak urgen banget gitu ya, misalkan butuh papernya itu nanti aja juga bisa kayak gitu ya, itu bisa pakai web form. Tapi kalau misalkan butuh banget gitu langsung aja ke chat ya, ke chat live gitu. Dan off campus access ya, biasanya off campus access ini teman-teman kalau misalkan akses IEEE kendalanya di situ. Kalau IEEE biasanya kalau pakai VPN agak banyak kendalanya teman-teman. Apalagi terkait kalau misalkan paketannya itu adalah Telkomsel kayak gitu. Teman-teman nanti sering kunjungi off campus access ya, yang ada panduannya di sini. Tentunya nanti hubungannya adalah di PTSI. Terus ada online book order. Jadi ini yang untuk magang-magang Gen Z.
ya, yang setelah pinjem terus males kembalikan atau mau pinjem tapi males ke sini bisa pakai Gojek. Kita ada layanan mandiri online book order ya, baik itu pinjaman maupun perpanjangan gitu ya. Dan nanti selalu ada notifikasi gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman habis memperpanjang atau meminjam nanti ada notifikasi real dari WA chat gitu ya, WA chatbot bahwa oh pinjam dengan kembalinya jam segini gitu, kembalinya hari ini, hari kapan gitu, nanti ada seperti itu teman-teman. Jadi layanan kita terbaru adalah banyak tentang layanan bot yang notifikasi real, termasuk di Libirgo juga notifikasi real downloadnya secara mandiri. Ya, terus ada literasi informasi daring seperti ini teman-teman. Kita ada beberapa kelas. Untuk kelas-kelas sarjana ini kita ada library instruction, ada e-resource class, ada reference manager class. Untuk yang advance nanti ada plagiasi gitu ya, ada pemanfaatan AI untuk penulisan ilmiah secara etis. Kita juga ada pemanfaatan Scopus untuk bibliometrik dan literatur review yang terbaru seperti itu. Dan ada juga kelas strategi publikasi. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman sudah dapat paper dari TA-nya atau tesisnya mau publikasi, silakan ada beberapa layanan di literasi informasi daring perpustakaan ITS. Ya, teman-teman juga kita ada e-resource delivery. Jadi kalau misalkan ada kendala tadi ya terkait jurnal, terkait e-book kayak gitu, nanti bisa ke layanan ini. Jadi layanan e-resource delivery ini adalah layanan mensupport jurnal kita. Itu tadi, kalau misalkan teman-teman nggak mendapatkan dari yang di lengan ITS, monggo ke e-resource delivery. Atau yang lagi misalkan PJJ, mahasiswa S2, atau yang teman-teman yang lagi ngerjakan tapi di Jakarta atau di Bekasi gitu ya, sehingga tidak bisa akses untuk IEEE, silakan ke e-resource delivery. Saya garda untuk layanan online ya teman-teman, nanti kita kirim. Kalau misalkan e-thesis delivery itu kita ngirimnya ada 2 file satu hari, kalau e-resource delivery banyak ya teman-teman ya. Nanti kita monggo mau 5, mau kebutuhan untuk literatur review nanti kita kirim kalau untuk jurnal sama e-jurnal. Tapi ya jangan barbar banyak gitu ya. Ya nanti ada batas-batasannya nanti yang seperti seperti ketentuan yang ada di perpustakaan ITS, di website perpustakaan ITS. Dan ada e-thesis delivery. Line delivery ini pengiriman TA tesis. Ya teman-teman ya, satu hari teman-teman bisa minta 2 file. Ya. Saat ini repositori ITS itu semuanya close access. Ya, jadi untuk mendapatkannya teman-teman selain datang ke ruang e-commerce corner membaca hard copy-nya, teman-teman juga dapat soft file-nya. Kayak gitu ya. Pokoknya nanti kita kirim. Jadi untuk sistem layanan dari layanan karya ilmiah IT semuanya adalah tertutup, close access teman-teman. Jadi hanya bisa dibaca di tempat. Nah itu tadi, tapi kalau mau pinjam nanti kita kirimin gitu ya lewat email student. Nanti ada ketentuan-ketentuannya. Nanti saya demokan. Dan terakhir adalah layanan online bebas pustaka. Kalau kemarin tahun 2025, 2024, 2005 itu masih kita menggunakan sistem semi digital, teman-teman. Jadi teman-teman harus datang ke sini, teman-teman harus nyerahin buku atau ngecek tanggungan langsung ke perpustakaan gitu ya. Untuk tahun ini kita sudah menggunakan aplikasi Librigo. Ini adalah notifikasi real time. Jadi langsung kalau langsung download secara mandiri tanpa harus datang gitu ya, atau langsung bisa terintegrasi sama layanan Yudisium gitu ya. Nanti ada syarat-syaratnya. Iya, teman-teman, ini tadi layanan, ini adalah prosedur aksesnya. Untuk produser aksesnya, kalau misalkan tahun 2023 pas teman-teman di awal itu ke perpustakaan ITS pasti sudah beda banget. Kalau saat ini teman-teman ya, untuk masuk ke perpustakaan ITS, ngetap dulu KTM-nya di FO. Setelah itu dapat kunci loker, masuk ke layanan loker
perpustakaan ITS yang ada di slide kayak gitu ya. Terus masuk gate system. Kalau sudah masuk gate system, tentunya masuk ruang koleksi perpustakaan ITS tidak diizinkan menggunakan nih ya, menggunakan membawa tas, membawa makanan, minuman kayak gitu ya. Kalau sudah masuk gate aman kayak gitu teman-teman bisa mau akses ke lantai 3 ke ruang reference, mau ke karya ilmiah, mau ke lantai 5 gitu ya. Itu akses kalau secara offline datang ke perpustakaan ITS. Tapi kalau misalkan secara online tentu adalah kunjungi website perpustakaan ITS di www.its.ac.id/perpustakaan. Terus habis itu kalau misalkan pastikan menggunakan WiFi ITS ya kalau mau akses database koleksi atau VPN of campus. Atau kalau menggunakan katalog library ITS ACID ya, itu kita harus menggunakan WiFi ITS atau VPN of campus. Selain itu, maksud selain repository, intinya semua sistem informasi yang digunakan ITS menggunakan WiFi ITS. Karena servernya kena slot masih kena slot judi, kena virus kayak gitu ya. Jadi kita secara OPEC tidak bisa dibuka di WiFi selain WiFi ITS atau VPN of campus. Nanti setelah sudah masuk ke situ silakan mau milih jurnal, mau e-book, mau cari panduan, semuanya ada di situ teman-teman. Prosedur aksesnya seperti itu. Ya, ini adalah akses dari website perpustakaan ITS. Saya live demo langsung aja ya, Mas Andika biar biar paham. Izin stop share dulu. Mas Andika bisa terlihat website perpustakaan ITS? Sudah bisa, Bu Evan. Ya, oke. Ya, ini website perpustakaan ITS teman-teman di www.its.ac.id/perpustakaan. Kalau kita scroll ke bawah, sekarang saya praktekkan untuk katalog ya, mendapatkan koleksi TA tesis kalau dalam bentuk hard copy, teman-teman langsung scroll ke bawah sini nih. Ini katalog perpustakaan ITS teman-teman. Iya, ini katalognya. Ini ada juga di e-library katalog ini. Saat ini perpustakaan ITS lagi migrasi berpindah ke integrated library system. Kita membuat satu pintu sistem informasi. Jadi akhirnya koleksi kita tersplit jadi dua. Kalau teman-teman nyari TA, tesis, disertasi, atau laporan KP yang tahunnya itu 2023 ke bawah, teman-teman harus ke OPEC yang speed. Itu sistem informasi perpustakaan ITS yang lama. Tapi kalau misalkan teman-teman mencarinya yang terbaru, TA tesis yang terbaru 2023 ke atas, teman-teman harusnya perginya ke sini nih, ke online public access catalog. Ya, ini teman-teman. Ya, yang baru itu yang ini nih. Oke. Ini yang baru, yang ini kita yang kelama dulu. Namanya library.its.id OPEC. Ya, ini yang lama teman-teman. Sekali lagi, kalau teman-teman mencarinya itu tahun 2023 ke bawah ya, perginya ke sini katalognya. Bukunya di sini nih.
Ini ada fitur buku, ada multimedia, ada laporan studi, ada e-book. Pasti yang dituju itu nih. Kalau untuk mau citasi ya, buku. Kalau nyari TA tesis ada di klik laporan studi. Kalau nyari e-book ada di sini. Kalau e-booknya yang saya terangkan tadi itu kan yang terbaru ya teman-teman, yang masih kita langgan. E-book yang di sini tuh e-book yang lama. Jadi misalkan yang dulu tahun 2014 kita langgan itu sudah kita downloadin kayak gitu ya. Kita taruh di sini. Ya, oke. Ini misalkan ini buku gitu. Kita cari buku manufacturing. Begini ya cara searchingnya teman-teman. Ya, kalau udah kayak gini nih, diklik aja detail. Nah ini, bukunya tersedia. Teman-teman fokus di nomor kelas, kode kelasnya ini. 67042. Kalau misalkan teman-teman kalau lihat begini nih, ini tidak ada kode di atasnya, tidak ada kode referensi, tidak ada kode IDs kayak gitu ya. Ini berarti bukunya adalah buku koleksi umum. Jadi teman-teman ke lantai 5. Terus ke nomor 67042 gitu ya. Nomor DDC namanya. Teman-teman kerak yang nomor 670. Kita cari satu persatu gini teman-teman. Ya, terus kalau semisal teman-teman, waduh nggak susah nih nyari di rak 600 belah mana ya karena luas sekali kayak gitu, di foto aja teman-teman, di foto kayak gitu, terus dikasihkan librariannya. Di sini ada Bapak Muji, ada Ibu Dina, ada Bapak Edi, ada Pak Sarwono gitu, dikasihkan aja ke beliaunya. Nanti beliaunya yang ngambil dan memproses, gitu ya. Jadi fokusnya adalah di nomor kelas. Misalkan ketemunya finite element analysis in manufacturing engineering kayak gitu ya. Oke, ternyata bukunya ini buku tandon. Ini adalah buku reserve. Artinya kalau buku reserve itu bukunya cuma satu doang. Biasanya buku itu ada misalkan ada bisa sampai 10 kayak gitu teman-teman. Ini kalau satu doang ini berarti bukunya masa pinjamnya nggak boleh lama-lama. Biasanya kan 2 minggu. Ini mungkin ini 1 minggu gitu ya teman-teman ya. Oke, ini untuk buku. Sampai di sini rasanya jelas ya. Jadi langsung aja di foto, dikasih pustakawannya gitu cara pinjemnya. Kalau mau cara pinjem mudah, jadi cari di katalog, di foto, dikasih pustakawannya. Nanti ada notifikasi real bahwa teman-teman sudah pinjam ini nih. Nanti ada notifikasi WA kayak gitu dari sistem. Ya, ini kalau buku. Ini laporan studi misalnya teman-teman. Ini adalah TA tesis disertasi yang ada di lantai 4. Jadi kalau yang available di lantai 4 itu adalah buku-buku tahun 2005 tahun ya. Kita patokannya itu yang available di ruangan adalah 5 tahun. Kita update ya, berarti 2021 sampai 2025. Itu buku yang ready di rak. Tapi kalau misalkan dosennya itu pinginnya yang 2000 misalkan 2019 gitu ya. Nanti teman-teman kita carikan di gudang. Gitu ya. Ada bagian gudang yang akan mengambilkan gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau di bagian gudang itu misalkan tidak ada tapi ada di repository, nanti kita bukain ya teman-teman kan mas close access. Nanti ada beberapa katalog gitu. Ada beberapa katalog, terus teman-teman cari, ternyata bukunya sudah tidak ready di mana di ruangan tapi ada di gudang. Teman-teman nanti dibukain, kita bukain di katalog-katalog itu. Bisa baca di situ. Tapi kalau misalkan ditemukan di gudang, teman-teman misalkan interestednya di ini nih, tertariknya di hard copy kayak gitu ya. Nanti kita carikan di gudang. Begitu ya untuk laporan studi. Oke, kita set dulu. Misalkan ini misalkan apa ya? Kalau 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 manufacturing itu berarti itu tadi ya. Ada Six Sigma gitu ya. Six Sigma pasti TI ya kayak gitu ya. Ini misalkan yang judul tentang Six Sigma. Ya, begini teman-teman. Kalau ada kodenya RT itu berarti punya tesis. Kalau RS ini skripsi. Kalau RD disertasi. Karena teman-teman ini ada yang tesis, ada yang S2 sama S1, teman-teman cari yang skripsi ya. Sekarang ini, klik kayak gini.
Nah ini teman-teman, pastikan tidak ada uh, uh, judul tulisannya di wedding. Di wedding itu masih ada di gudang kayak gitu. Ya memang kita bisa ngusahakan, insya Allah kita usahakan dapat kayak gitu, baik digital atau hard copy-nya. Tapi usahakan yang kayak gitu. Tentu saja kalau teman-teman buat citasi kan yang 5 tahun terakhir ya, kalau citasinya dari repository. Sekali lagi fokus di nomor kelas teman-teman. Nanti di katalog itu ada form, teman-teman nulis nomor klasifikasi nih, kayak gini. Sama pengarangnya kayak gitu, sama nomor kode barcode sama nomor klasifikasi. Nanti terus lapor ke librariannya. Ada beberapa librarian di situ. Udah, Pak, saya tadi sudah ngisi form. Nanti diambilkan teman-teman. Sekali lagi, itu hanya baca di tempat. Gitu ya. Untuk ini laporan studi. Semoga untuk pinjam TA ini ya hard copy yang koleksi lama aman ya. Ada buku, ini ada laporan studi, dan yang teman-teman butuhkan pasti ini ada e-book. Ini adalah Springer. Springer ini juga untuk di internet kayak gitu ya, susah didapat terutama bukunya lecture note kayak gitu. Jadi monggo nanti kalau mau nyari ada di e-book, tapi yang di katalog lama ya teman-teman ya. Di sini e-book. Oke, misalkan kita ada green manufacturing gitu ya. Teman-teman, itu sama Mas Muji minta tolong dibagikan cheat sheet gitu ya. Nanti bisa praktek di situ teman-teman. Bisa nggak teman-teman akses? Oh, ini e-book. Ya, kayak gini nih teman-teman. Diklik, ini kan saya pesan factoring. Ini ada linknya langsung. Nih, bukunya langsung bisa dibuka. Untuk saat ini langganan artikel jurnal terkait Springer kita semua subjek langganan. Tapi untuk e-book sedikit. Gini ya teman-teman ya. Jadi untuk koleksi lama, untuk e-book yang ada di Springer yang tahunnya itu lama banget, silakan ke katalognya perpustakaan ITS yang lama. Mas Muji bisa didengar saya? Halo? Bu Eva. Oh iya, sudah dibagikan Sampun, sampun. cheat. Oh iya, terima kasih. Sama-sama. Ya, teman-teman itu tadi uh, coba nanti dibuka ya. Kita demo bareng-bareng. Mana yang nggak bisa diakses. Oke, itu tadi katalog yang lama untuk mencari hard copy dan dan e-book yang buku-buku dari Springer yang koleksinya tahun 2022 ke bawah. Ya, aman ya teman-teman. Kita ke yang baru, yang available, yang koleksi hard copy-nya itu tersedia di lantai 4. Oke. Sekali lagi ada di library.its.ac.id in the slide 3 OPEC. Ini ada di website perpustakaan ITS, ada di e-library juga. Oke. Apa ya? Oke, Six Sigma ya. Six Sigma pasti banyak ya. Nanti kalau ada kunci ya teman-teman ya, misalkan apa namanya apa kayak gitu. Ini ada skripsi, teman-teman kalau mau S1 berarti cari yang skripsi. Ini cari nih ada jenis-jenisnya macam-macam, nanti tinggal klik di sini. Mau skripsi, mau disertasi, mau TA kayak gitu ya. Tampilannya agak ribet teman-teman di sini nih. Nih. Ini baru, ini Perpusnas punya ya. Oke.
Nah, diklik ya teman-teman ya, misalkan yang related yang ini nih gitu. Terus teman-teman scroll ke bawah ya, fokus di sekali lagi barcode sama nomor panggil. Nanti kalau ada di komputer-komputer katalog yang ada di perpustakaan ITS, formnya diisi aja ya itu teman-teman ya. Diisi formnya terus langsung ke librariannya. Pak, saya mau pinjem ini. Kayak gitu. Nanti kita ambilkan. Sekali lagi, seluruh OPEC yang ada di perpustakaan ITS, kita menggunakan WiFi ITS dan VPN off campus. Kalau repository, aman. Aman ya, seperti ini untuk katalog ya, mudah. Insya Allah. Ya, kita kembali ke website perpustakaan ITS teman-teman. Nah nih. Ya, tadi kita sudah ke OPEC. OPEC ini adalah koleksi hard copy. Mengaksesnya seperti itu ya teman-teman. Ke katalog dulu, mengisi form, kasihkan pustakawannya. Nanti kita yang ambilkan dan teman-teman bisa baca. Ya, ini katalog. Sekarang itu di koleksi hard copy. Cara mendapatkannya seperti itu. Sekarang kita ke koleksi digital. Ya, koleksi digital kita ada repository dalam bentuk TATS disertasi soft digital. Kita ada e-journal, ada e-book sama database. Kita klik dulu repository. Sering-sering kunjungi ini sekali lagi ya teman-teman untuk memperkuat state of the art teman-teman dan untuk memperkuat research gap dan keberharuan dari novelty. Atau kalau misalkan mau mengembangkan punya cutting kayak gitu, silakan di sini. Pengen dulu Bu Maria siapa aja sih judul-judul apa sih yang pernah dibimbing Bu Maria gitu, silakan kunjungi sini ya teman-teman ya. Ya teman-teman, ini adalah dashboard dari repository ITS yang boleh dan yang tidak boleh dari repository. Do's and don't. Yang tidak boleh login. Jadi teman-teman jangan ke distract sama login. Saat ini repository ITS semuanya close access. Termasuk di Google Scholar. Dulu masih bisa dibuka. Sekarang sudah close access semua. Dan biasanya kalau teman-teman udah close access, larinya ke login. Biasanya nanya ke Xrip, Bu kok saya tidak bisa login ya? Sekali lagi jangan login. Login hanya untuk layanan upload mandiri pas teman-teman mau pas teman-teman mau yudisium gitu ya. Yang tidak boleh adalah login. Dan yang kedua, yang tidak boleh jangan ke distract sama single search. Karena single search-nya lagi masih kembangkan ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan ini pasti adalah error, internal error gitu ya. Gateway berapa 502 kayak gitu biasanya. Jadi yang dilarang adalah sekali lagi login dan single search. Jadi gimana aksesnya? Teman-teman bisa akses browse by year, by subject, by division, by author yang kalau misalkan maunya yang detail, teman-teman langsung ke advanced search gitu ya. Jangan ke single search. Langsung ke advanced search. Ya, kalau misalnya gini, saya pengen tahu cutting teknik industri judulnya apa aja. Teman langsung ke browse, di sini by division. Nah ini, kita cari yang teknik industri. Teman-teman nanti akan menemui banyak modul, maksudnya fitur gitu ya terkait fakultas teknik, departemen teknik industri karena fakultasnya di ITS itu berkembang. Jadi di repository akhirnya juga field-nya itu menambah kayak gitu ya. Nanti bisa di share one by one. Oke, kalau teknik industri masuk ke apa ya? Fakultas industrial teknologi masuk, ada biomedical, ini chemical, oh ini ya, industrial engineering ya, ini benar ya teman-teman ya. Ya, ini misalkan, ini undergraduate thesis S1. Nah kayak gini nih teman-teman.
Nanti ada lagi, diklik aja misalkan kayak gini nih. Tahu 2025 apa aja sih gitu. Diklik ya. Oh, yang related ini nih kayak gitu. Misalkan ini. Nah, ini gini teman-teman. Sekali lagi, teman-teman akan menemui seperti ini karena close access, restrict to respiratory staff only. Biasanya mahasiswa itu kalau nggak larinya ke login, larinya mintanya ke request a copy. Ini juga tidak boleh ya teman-teman. Karena request a copy larinya ini ke Revdex, ke layanan referensi. Yang dilakukan teman-teman adalah lari ke, kalau ada restrict to repository staff only, teman-teman larinya ke home nih, home, terus layanan e-thesis delivery ini. Setelah panduan kayak gitu ya, setting VPN, jadi layanan e-thesis delivery. Layanan e-thesis delivery adalah layanan online untuk mengirim TA, tesis, disertasi, penelitian, laporan KP yang dalam bentuk digital. Iya, tentunya ada ketentuannya teman-teman. Ketentuannya 1 hari teman-teman mintanya 2, tidak boleh lebih dari 2. Kita hanya melayani 2 aja. Gitu ya. Dan harus di email student. Kita tidak melayani Gmail. Kalau teman-teman melakukan e-test delivery Gmail tidak akan dilayani tapi agak lama. Dikhawatirkan kalau Gmail adalah dari UINSA, dari UNED, dari apa, jadi tidak dilayani. Karena kita harus melalui email student, gitu ya. Dan respon kita untuk layanan e-test delivery ini 2 kali 24 jam. Jadi kalau misalkan teman-teman udah 3 hari kok nggak dikirim-kirim ya, pasti itu ada masalah. Oh, ini ada masalah. Nggak tahu, nggak bisa bukanya, kayak gitu ya. Atau biasanya kendalanya itu karena teman-teman buka di HP. Layanan ini hanya read only doang teman-teman ya. Tidak bisa di-download. Dan itu hanya waktunya 1 minggu. 1 minggu file ini nongkrong di laptop teman-teman. Nanti kalau misalkan 1 minggu, setelah 1 minggu filenya hilang. Kalau teman-teman masih membutuhkan file ini, silakan ke layanan e-thesis lagi, ngisi lagi formnya, nanti dilayani. Sekali lagi, layanan ini adalah layanan yang paling hit dari perpustakaan ITS. 1 hari bisa 100 gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti ada trik-trik khusus gimana biar cepat. Biasanya teman-teman ngirim tapi judul, nanti pasti pustakawannya agak kerepotan kalau misalkan dikasih judul aja nggak dikasih link kayak gitu ya, karena pasti searching dulu, it will be take a long time, sementara yang antri banyak. Biasanya yang ribet-ribet gini nanti disisihkan dulu gitu. Akhirnya ada komplain di layanan Express, Bu Eva saya sudah 2 hari kenapa belum dikirim kayak gitu ya. Jadi filenya batas waktunya 1 minggu. Dan sekali lagi nomor 5, layanan ini tidak berlaku untuk soft file yang close access by author. Jadi ada beberapa author, karena ini misalkan dari teknik industri gitu ya, karena melibatkan datanya dari suatu perusahaan. Jadi tidak tidak diizinkan untuk dipublish kayak gitu. Akhirnya tidak kita kirim ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan gimana cara mendapatkannya, kalau misalkan case-nya seperti ini, teman-teman harus terpaksa datang ke perpustakaan ITS. Ada di lantai 4, gitu ya. Jadi ketentuannya maksimal 2 judul, harus menggunakan email ITS ya. Terus kita 2 kali 24 jam layanannya kecuali Sabtu Minggu. Terus filenya batasnya nongkrong untuk dibaca read only itu hanya 1 minggu gitu ya. Terus juga tidak kita melayani tidak mengirimkan file yang close access by author gitu ya. Dan ini triknya lagi teman-teman, kalau teman-teman mau layanannya ini ekspres cepat ya, silakan form ini diisi, dan yang paling penting adalah diisi adalah terkait ini link halaman repository gitu ya. Jadi teman-teman jangan judul aja ya, kasihan nanti librariannya harus searching dulu kayak gitu ya. Tapi kalau teman-teman kasih link ini, pasti pustakawannya langsung menuju link itu tuh. Jadi langsung bisa di-download, langsung bisa dikirim. Jadi lebih cepat. Tapi kalau misalkan judul aja agak lama.
Gitu ya. Jadi link halaman repository ITS ACID. Gini. Terus yang kedua, sekali lagi ini yang paling highlight ya, yang paling harus diketahui oleh teman-teman. Terus yang kedua adalah foto KTM nih teman-teman ya. Foto KTM diunggah gitu. Yang terakhir ini surat pernyataan tidak plagiasi, surat pernyataan untuk mendapatkan e-tesis. Biasanya teman-teman langsung ke distrik, oh ini minta tangan pembimbing ya, oh ini minta kaprodi ya, enggak. Nanti yang tanda tangan adalah teman-teman sendiri gitu ya, dalam bentuk digital. Dan ini sudah ada template-nya. Gitu ya, cara memintanya seperti itu teman-teman. Untuk layanan e-tesis delivery, layanan online yang mensupport layanan digital dari repository. Iya, semoga paham ya. Jadi larinya bukan ke request a copy gitu ya. Bukan langsung ke request a copy atau login kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi tadi kalau misalkan nyari punyanya cutting apa aja langsung by division. Tapi biasanya gini teman-teman, kalau dari repository nggak bisa nih. Teman-teman misalkan ada kasus begini, saya pengen tahu yang dosennya itu Bu Maria dan khusus untuk manufacturing gitu. Kira-kira apa aja sih judulnya? Kalau kayak gini nih teman-teman, teman-teman harus lari ke layanan expert perpustakaan ITS. Tanya pustakawan secara langsung di 081132000808. Nanti kita kirim file dalam bentuk Excel gitu ya teman-teman ya. Kita kirim file dalam bentuk Excel. Nanti tinggal dibuka aja. Oh, Bu Maria tahun ini sampai ini yang tentang manufaktur itu ini. Nanti kita kirimi dalam bentuk Excel. Ya, oke. Untuk browse by division, by year, nanti bisa explore sendiri. Yang ini search repository teman-teman. Ini search repository. Kalau ada yang nanya silakan di kolom chat ya. Nanti dipantau oleh sama Mas Muji dijawab kayak gitu. Oke, jadi misalkan tahu kreatornya siapa atau nanti misalkan tahu pembimbingnya Bu Maria, sudah tahu, oh dulu saya punya judulnya begini loh kayak gitu. Langsung aja ya teman-teman ya. Nah, kayak gini nih teman-teman ya. Ini di advanced search, jangan di single search. Misalkan yang related yang ini nih, kayak gitu. Nah, sekali lagi kalau udah kayak gini, close ASEC, jangan request a copy, jangan ke login, layarnya adalah ke home, e-tesis delivery. Begitu ya. Sampai di sini untuk layanan TA tesis disertasi yang pasti ini adalah layanan di nanti-nanti biar tidak ke perpustakaan gitu ya, biar yang mager-mager yang di lab ini untuk layanan permintaan TA tesis disertasi insya Allah aman ya. Kasih tahu jempol sama hati. Oke. Ya, teman-teman aman ya. Ini layanan repository. Saya anggap aman karena waktu 1,5 jam. Ya, kita ke e-journal. Repository aman, ke layanan e-tesis sendiri. Jadi repository disupport oleh layanan e-tesis nih teman-teman. Nih, repository disupport e-tesis delivery dan disupport oleh layanan Axe Librarian. Monggo jalur mana yang bisa langsung menjawab pertanyaan teman-teman gitu ya. Oke, kita ke e-journal. Ya teman-teman, ini adalah jurnal-jurnal yang dilanggan oleh perpustakaan ITS. Kita sekitar 15 miliar ya teman-teman. Minta tolong di-download karena ini mahal banget. Kalau usage-nya banyak, tak pasti adalah peningkatan terkait subjek dan peningkatan terkait kalau misalkan Scopus, sekarang kan Scopusnya biasa. Kalau usage-nya banyak nanti Scopus AI kayak gitu. Ya, kita ke ScienDirect. ScienDirect rasanya orang-orang teknik industri ScienDirect. Ya, teman-teman ini adalah ScienDirect. Pastikan ada di kastil ini 10 November ya, menggunakan WiFi ITS dan VPN off campus tentunya. Ya, intinya ini kalau ScienDirect sendiri itu mensupport ada 27 disiplin ilmu sekarang ya, nambah lagi gitu ya. Ada life science, ada
ada agrikultural kayak gitu ya, ada bicycle science engineering, ada life science, ada health science, sosial. Sekali lagi kita langganan Freedom Collection. Semua koleksi jurnal kita langgan teman-teman. Ya, aksesnya mudah. Karena kita Freedom Collection ya, jadi aksesnya bisa by artikel, research artikel, bisa by book capture kayak gitu ya. Terus yang kedua akses by journal and books. Yang ketiga adalah fitur dari personalisasi. Kalau dari Sign Direct itu aksesnya seperti itu. Kalau personalisasi biasanya mahasiswa S3. Jadi kalau mahasiswa S1 single search dulu aja. Pakai yang ini. Cari artikel. Ya, misalkan ini itu tadi green manufacturing gitu ya. Nanti bisa di demo ini ya teman-teman dari cheat sheet yang saya bagi. Ya, begini teman-teman. Ini sudah kelihatan kan jurnalnya. Jangan lupa di filter. Ini ketemunya 537 gitu ya. Untuk Six Sigma misalkan cari yang 2025 aja. Terus boleh teman-teman boleh riset artikel boleh langsung bookcap dua-duanya bookcapster riset artikel atau semuanya boleh tapi nanti random gitu ya. Kalau saya sarankan riset artikel aja. Jadi kalau bookcapster aja ya. Nanti biar referensinya citasinya mudah gitu ya. Ini riset artikel. Terus tentunya subjeknya misalkan butuh yang engineering gitu ya. Engineering ya ini sudah 13.000. Nah kayak gini nih teman-teman, udah keluar riset yang dilanggan ya. Ini tentunya tidak dilanggan karena tidak ada view PDF-nya. Ini riset artikel. Terus ini judulnya, ada figurnya, ada gambar-gambarnya juga. Terus ada view PDF-nya. Ya teman-teman. Loh, ini saya habis. Ini view PDF-nya. Ini video. Jadi tinggal ini ya teman-teman ya. Tinggal download aja. Mudah banget. Ya, gampang kan teman-teman ya. Gitu ya, Sign Direct. Jadi di filter, jangan lupa filter teman-teman ya. Terus dibaca, kalau misalkan mau dibaca ya di sini ini Emerald. Ini langsung ya. Ya di sini tadi ada online, ada outline-nya dibaca, mau baca introduction-nya aja boleh. Kayak gitu ya. Terus kalau mau masih tidak puas bisa langsung di-download. Langsung bisa di-download gini. Iya. Sign Direct. Ini kita langganan Freedom Collection. Oke. Insya Allah kalau Sign Direct aman ya. IEEE juga insya Allah aman. Karena kita langganan semua subjek terkait komputer engineering kita langgan. Kalau IEEE biasanya kelemahannya kalau dari luar ya, VPN of Campus. Tapi itu tadi kalau dari luar langsung ke Eros Delivery ya, kalau dari luar tidak bisa langsung ke saya. Ada yang sudah coba di PC, ada yang sudah latihan terus tidak bisa. Untuk conference kita nggak langganan teman-teman, kita langganan ini. Kita langganan jurnal. Ya, ini Bookcapster. Jadi langsung bisa di-download ya IEEE. Sebentar teman-teman, saya kayaknya kehabisan ini. Pinjam charger.
Ya, ini tadi dari jurnal IEEE. Oke, sampai di sini IEEE aman teman-teman ya. Sign direct IEEE rasanya aman. Kecuali itu tadi IEEE kalau dari luar memang nggak suka. Terutama yang paketannya paketannya itu yang Telkomsel gitu ya. Teman-teman ini ada pembatasan ya, teman-teman jangan barbar ya kalau akses karena beberapa kali untuk IEEE ini kita kena bans. Ya, ini ada ketentuan-ketentuannya, silakan dibaca. Oke, yang beda lagi di Emerald sini teman-teman. Ini Emerald. Ya, Emerald ini yang beda, teman-teman harus klik available. Available itu artinya yang di langgan ITS. Nanti ini kira-kira apa aja sih di langgan ITS? Kayak gini nih, misalkan. Setelah kita filter kayak gini teman-teman. Setelah kita tahu ini jurnal ya. Kita filter lagi yang jurnal artikel, riset artikel gitu ya. Nah nih, ya, terus ini teman-teman, diklik yang ini nih. Setelah tahun gitu, yang ini nih, available. Kalau ini nggak ditekan, nggak kelihatan, maksudnya nggak akan muncul langganannya ITS. Ini harus ditekan. Dan langsung diklik PDF gini ya. Ya, Emerald. Ini semua subjek kita langgan, teman-teman. Semua subjek kita langgan. Mau di-download kalau buat citasi. Dan spesifikasinya begitu. Gitu ya, teman-teman ya. Emerald aman ya, Sign Direct aman, ETIPL aman, Emerald begitu caranya, tekan available. Yang beda lagi adalah Springer. Springer ini teman-teman, kalau teman-teman lihat sebelah springer.com, furniturelink.com, teman-teman tidak akan menemui kastil kayak gitu ya. Kastil Institut Teknologi 10 November. Ini di atas itu biasanya di atas ini tidak ada. Teman-teman bisa langsung ke sini nih. Nah, ini ada. Springer Link Indonesia e-Journal Consortium. Ini berarti yang dilanggan oleh ITS. Gitu ya. Ada di paling bawah. Kalau ini nggak ada berarti nggak dilanggan ITS teman-teman. Oke, kita hampir semua subjek kita langgan. Karena ini teknik industri misalkan bisnis as management gitu ya, rada-rada kayak gitu, bukan rada ya, memang pecahan dari teknik industri ya. Oke, ini artikel. Type tetap di filter ya teman-teman ya, update result. Terus kita klik aja. Nah, ini kalau mau download langsung di-download. Sekali lagi, Springer tidak menampakkan di atas gitu ya. Oke. Waktunya sudah. Ya, teman-teman. Ini tadi Scopus, Springer, IEEE, Sign Direct, Emerald, Taylor and Francis. Satu lagi. Ini pasti untuk buku-buku fundamental teknik industri ada di sini nih, Taylor and Francis. Dan saat ini teman-teman, di PTI terkait IP ada kendala. Jadi kalau teman-teman butuh citasi dari jurnal Taylor and Francis, itu teman-teman harus minta ke saya. Nanti saya yang login, saya mintakan ke vendor, terus ini nanti kita kasihkan di layanan e-resource delivery. Ntar ya teman-teman, ini masih antar sendiri. Sampai di sini paham ya yang untuk Taylor and Francis. Jadi langsung ke e-resource delivery atau teman-teman ke layanan express
Perpustakaan ITS di 081132000808. Gitu ya teman-teman ya. Corpus, Emerald, dan ini ada panduannya teman-teman. Panduannya ada tertentu saja di fitur e-journal dan ada di YouTube Perpustakaan ITS, YouTube official Perpustakaan ITS. Oke, jurnal sudah e-book. E-book ini semuanya sama, kalau Sanderek, Wiley, Francis, Elsevier, Cambridge Core untuk kedokteran. Yang terbaru ini McGraw-Hill ini teman-teman. Ini McGraw-Hill nih. Yang kalau kita mendapatkan e-book dari Springer, kita mendapatkan Taylor and Francis, Wiley, semuanya all. Tapi kalau Springer ini teman-teman, ini per capster. Jadi nanti stasinya juga beda ya. Six Sigma ini rasanya lama ya. Oke, kita cari. Ya. Jadi per capster dapatnya teman-teman. Nih, misalkan nih. Nih, kayak gitu. Nah, kayak gini nih, per capster. Kita ke ininya. Misalkan bab 2-nya, bab 1-nya, ini bisnis metriknya. Nah, teman-teman downloadnya di sini nih. Nih, ada gambar download. Per capster. Nggak menariknya di situ kalau menurut saya sih. Tapi karena Prentice Hall sama McGraw-Hill ini susah sekali untuk didapatkan secara deep searching gitu ya, di koleksi bawah atau di internet kayak gitu, silakan kunjungi ya teman-teman. Ini kita langganannya juga mahal banget kayak gitu. Oke teman-teman, aman sampai di sini? Ya, panduannya ada di sini teman-teman. Kalau e-book yang muncul adalah kita tidak searching. Jadi yang muncul di website ini teman-teman, ini pasti dilanggar. Kayak Sign Direct ini. Sign Direct ini kita langganan kan sedikit banget. Tapi untuk e-book langsung dari sininya nanti. Nah, dari sini nih. Ini sudah kebuka. Jadi langsung di list. Kayak semacam buku baru gitu loh. Ya kan? Ini langsung bisa. Demikian juga Taylor and Francis. Demikian juga Wiley. Sama IT, sama bagian IT perpustakaan itu langsung di list kan. Jadi enak aja. Kita tinggal, oh ini yang cocok ini nih, kayak gitu. Oke, sekarang e-journal sudah, e-book gitu ya. Sekarang ada di database. Ya, teman-teman, kita database ada statista. Minta tolong di apa namanya dipelajari ya, teman-teman. Maksudnya kan pasti butuh data gitu ya. Statista AI ini juga kita langganannya mahal banget. Monggo dilihat di YouTube bagaimana akses statista, gimana cara mendapatkan statistik data yang ada di internet dari perusahaan-perusahaan baik nasional maupun internasional. Semua jadi statista. Gitu ya. Selain Scopus kita ada database statista, terus ada juga dalam bentuk video ya. Ini platform untuk IAT. Ya, itu adalah buku-buku terkait pembelajaran berbentuk video. Ada 15.000 video yang di sini. Nanti di-explore aja ya teman-teman ya. Oke. Sampai di sini ini website perpustakaan ITS. Oh iya. Ini ya terkait dengan ini tadi layanan online teman-teman. Jadi kayak gini ya. Untuk e-journal disupport e-resource sama X-Librarian. Untuk repository disupport e-thesis sama X-Librarian. Untuk database disupport e-resource sama X-Librarian. Gitu ya. Ini tadi sudah saya jelaskan di awal. Oke, kita ke other resources. Ini lagi. Teman-teman sekali lagi jangan penelitian sendiri karena kita adalah konsultasi untuk perpustakaan ya. Baik itu online maupun one on one. Semua tersedia di website perpustakaan ITS. Di www.its.ac.id tapi posisinya malam, maksudnya ya malam. Saya nongkrong di hari Jumat teman-teman. Iya ini di jurnal dan ini teman-teman yang teman-teman harus ketahui ini ada e-resource kayak gini, other resources.
Ini ada pomit. Jadi kalau mahasiswa S1 nanti pasti bikin papernya ditaruh di pomit. Biasanya mahasiswanya itu suka salah, pomit ditaruhnya di ITS, di perpustakaan. Bukan ya, perpustakaan hanya menerima repositori teman-teman. Pomit ini nanyanya di gedung riset. Itu ya. Ini ada pomit. Nanti bisa diklik, terus ada jurnal teknik ya teman-teman ya. Ini ada jurnal teknik, itu ada misalkan teknik industri, apa ya jurnalnya, lupa saya. Nanti dilihat ini open journal aksesnya. Ini juga ada yang punyanya jurnal ITS, juga ada yang Scopus. Malah yang terindeks Scopus 4 itu kalau nggak salah itu punyanya labnya teknik industri ya. Itu ada. Nanti ditaruh di sini ya, IPTEKNET teman-teman namanya. Ya, ini ada repository tadi ITS. Sudah saya jelaskan. Teman-teman kalau misalkan nggak dapat paper dari POMIT, dari jurnal teknik ITS, dari repository ITS, teman-teman bisa ke nasional nih. Ini kita saling melengkapi ya teman-teman ya, dari e-resource perpustakaan nasional. Jadi nanti teman-teman saya mohon untuk daftar di e-resource juga. Jadi kalau kelas misalkan publishnya SAGE, publisher, terus jail, kita sudah tidak langganan lagi, tapi perpustakaan nasional langganan gitu ya. Sama kalau Sains Direct mungkin kita lebih ke teknologi, lebih ke computer engineering. Nanti di Sains Direct-nya perpustakaan nasional udah beda lagi teman-teman. Gitu ya. Nanti gampang kok, KTP kayak gitu untuk registernya gampang, langsung masih tinggal download sama kayak perpustakaan itu, sama kayak e-jurnal perpustakaan ITS dan lebih banyak. Tapi kebanyakan sains nih ya, kebanyakan sains. Ini ada jail, ada EBSCO pastinya yang dipakai. Ini ada Wiley juga. Terus ada Sage Book, Taylor and Francis. Karena Taylor and Francis perpustakaan cuma langganan engineer and teknologi doang ya. Kita nggak langganan yang lain. Jadi kalau mau dapatnya Taylor and Francis dengan yang lain terkait dengan information project kayak gitu, bisa ke Taylor Francisnya Perpusnas teman-teman. Ya, sekali lagi, ini yang teman-teman harus tahu. Nah, kalau misalkan nggak dapat repository, teman-teman dapat ke Rama Repository. Ini ada repository nasional. Ya, ada OneSearch, ini punya Perpusnas. Jadi saya anjurkan untuk Rama Repository sama perpustakaan nasional nanti dieksplor ya. Ya, yang kedua ini adalah internasional. Jadi kalau nggak dapat ITS repository nggak dapat, Rama repository nggak dapat, teman-teman dapat ke Core UK. Ini adalah repository seluruh dunia. Kebetulan, alhamdulillah repository ITS juga nongkrong di sini teman-teman. Ya, misalkan mau dari UI kayak gitu ya. Itu ada language-nya juga. Pilih yang bahasa Indonesia gitu ya teman-teman. Semuanya open access. Ini ada 313 miliar paper from around the world. Kayaknya masih lama ya ini downloadnya. Masih muter teman-teman. Intinya diintip aja ya teman-teman, explore sendiri ya nanti ya. Ini ada bisa di-download kok teman-teman di sebelah kirinya. Ya, ada lagi nggak misalkan coba sih manufaktur berkelanjutan. Kayaknya hang saya terlalu banyak membuka. Oh ini sudah mulai jalan. Cuman di ekspos sendiri ya teman-teman, mohon maaf ini kayaknya lagi mat-mat, beberapa harus saya tutup nih. Oke. Masih connecting repositories kayak gitu ya. Nanti itu sendiri ya teman-teman ya. Kita kembali lagi, nanti ada connected paper untuk cara nge-map setelah kita mendapatkan sheet artikel, nanti ada di kelas writing with AI gitu ya.
Ada connected paper, ada consensus kayak gitu ya, ada research rabbit, semuanya di sini teman-teman. Ya ada Mendeley. Jadi intinya ada di e-resource lainnya ya, ada resources ini teman-teman, diklik aja. Dan untuk mahasiswa pasca sarjana tentunya ini yang penting teman-teman. Nih ada program EPC, kita kerjasama dengan IEEE, kita bisa subsidi sekitar 32 juta ke atas ya, yang bisa tembus IEEE nanti perpustakaan ITS approve ya, kontribusi untuk mendapatkan biaya itu, jadi gratis. Saat ini adalah program EPC yang keempat dan kuotanya ada di bulan Oktober gitu ya, ditunggu bulan Oktober. Oke. Ini kayaknya memang internetnya agak lama teman-teman. Ya, sampai di sini website perpustakaan ITS kita kembali lagi. Ya, ada yang nanya, raise hand please. Aman? Untuk live demo saya tadi, ada nggak yang mau nanya? Di kolom chat ada ya Mas Muji? Saya belum bisa lihat. Oke, Zidni. Ya, Iya, apakah suara saya terdengar ya Ibu ya? iya terdengar Zidni, Iya, alhamdulillah. perkenalkan saya Sydney ya Ibu dari mahasiswa S2 Oh dengan iya, pesanan bimbingnya Ibu Maria. iya. Saya izin bertanya Bu, untuk yang di Emerald terkait sustainability, apakah Ya. kita tidak berlangganan ya Bu ya? Apakah tidak ketemu? Tidak berlangganan Ibu, yang terkait sustainability Ibu. Tadi sudah di itu ya, sudah di searching ya. Sudah Ibu, khususnya dengan ini ya Bu ya, dengan topik higher sustainability Ibu. Jadi kan Higher untuk sustainability. ya Ya, tesis saya itu kan higher sustainability Ibu. iya. Sebentar ya Mbak Zidni, ini Iya, kayaknya baterai saya lowbat. iya. Terima kasih Ibu. Ya, Mbak Zidni, saya read dulu, ditaruh di chat nanti di sama Mas Muji di note ya Mas Muji. Nanti saya cari di Mbak Zidni, saya ke layanan Arts Librarian ya, 081132000808. Ya, nanti saya bantu di situ untuk searching lagi terkait higher higher sustainability. Ya, benar ya? Halo? Halo, iya Bu, benar Ya, terkait higher sustainability. iya sudah. Nanti saya note dulu ya. Ini soalnya di Emerald ya. Sudah tekan available ya Mbak ya? Iya Ibu, sudah tekan tapi memang tidak berlangganan Ibu. Sustainable higher gitu ya? Ibu mohon izin higher education, bentar Ibu saya ketikkan. Oh ya. Mas Muji di note juga ya punyanya. Tapi sudah ada DOI-nya, Mbak 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 Zidni, ada Iya Ibu, DOI-nya? eh ada Ibu. Oh ya, nanti saya dikasih ya. Minta Iya, tolong ke 0811 dicatat dulu. iya Ibu. 0811 32 Bentar Ibu, 0811 32 32 triple zero 000 808. 808. Iya, kalau saya gak ada sana, saya dikasih DOI-nya. Oh Iya, iya, iya nanti Ibu. saya balas habis ini. Iya, terima kasih Gitu banyak ya. Ibu. Ya, Ini iya, ini kayaknya ini jamnya sudah mepet banget. Maksudnya tesnya juga kayaknya ada masalah wifi-nya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya sudah dikasih itu ya DOI-nya sudah di WA saya ya Mbak Zini ya. Oke, aman ya. Ada yang lagi di chat ada nggak?
Oke, teman-teman jangan lupa ya untuk absensi tidak ada. Oke, nanti recordingnya nanti kita share, PPT-nya juga kita share ya teman-teman. Ya, Mbak Zidni, ini ya kita apa namanya? Nanti kita jawab lewat WA. Ada sedikit lagi Mas Andika, kita ke PPT lagi ya, balik ke PPT lagi. Udah bisa dilihat ya. Oke teman-teman, kita juga ada nongkrong di e-library. Jadi kalau teman-teman susah menemukannya di apa namanya di website perpustakaan ITES, kita ada di e-library. Ini tadi repository sudah saya jelaskan. Nah ini ada program literasi dan referensi teman-teman. Bulan depan kita dengan Emerald, Mbak Zidni monggo kita ada strategi publikasi dengan Emerald gitu ya di sini. Nanti monggo. Oke. Wow ini. Dan kita ada layanan unggulan EPC tadi. Terus kita ada Librigo. Kita ada itu tadi kita ada beberapa layanan unggulan. Terus kita ada Cinema, Teater Mini, terus kita ada tata tertib yang saya jelaskan tadi. Ya, teman-teman kalau masih ada apa namanya terkendala tentang library bisa ke 081320000808 atau kalau mau tahu kegiatan perpustakaan ada its.library. Kalau ada yang mau ditanyakan, Jadi sepertinya ada yang raise hand satu dari Brian kalau nggak salah. iya, apa nih Mas? Brian apakah jadi tanya ya tadi? Oh gitu. Tadi High Grade and Sustainability ya nanti saya kasih yang Mbak Zidni karena ini baterainya. Iya, Mas Angga rasanya cukup sekian ya kita udah jam 3 teman-teman ada kuliah lagi nggak ya? Jadi saya kembalikan ke Mas Angga lagi kalau ada nanya lagi tadi ya di layanan Ekspres Perpustakaan ITS. Semoga bisa membantu ya teman-teman ya. Baik, terima kasih banyak Bu Eva atas materinya. Cukup membantu buat teman-teman bagaimana mengakses koleksi-koleksi di ITS. Dan kami rasa cukup sekian untuk materi hari ini Bu Eva. Besok ada lagi ya Bu Eva. Materi terkait yang AI writing tuh. Oke, baik. Mungkin sebelum kami tutup, dari kami mengucapkan terima kasih banyak Bu Eva dan juga Bapak Ibu staf dari Perpustakaan TS yang sudah membantu menyampaikan materi pada hari ini. Dan sekali lagi semoga materinya bisa bermanfaat untuk teman-teman sarjana maupun pasca sarjana juga. Terima kasih Bu Terima Eva. kasih Mas Pandika. Terima Ya, kasih teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan saya tunggu di layanan online gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva. See you. Teman-teman Sama-sama. jangan lupa mengisi presensi supaya kita bisa nanti kirim materinya ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Izin live ya Mas Andika. Terima kasih Bu.